Ayat ini penegas bahwa semua yang ada di mata Allah itu sama. Makhluk semuanya. Statusnya bisa beda-beda. Martabatnya bisa beda-beda, tapi semuanya makhluk. Ada makhluk yang mulia, manusia yang beriman, beramal soleh itu mulia dia. Ada makhluk yang hina, manusia tapi kufur, bermaksiat, tidak mau tobat sampai akhir hayat. Nah, tapi semuanya makhluk. Dari sisi ini, ya, ballahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di lapisan bumi dan langit ini adalah milik Allah. Dengan status yang sama, yaitu makhluk. Nggak ada yang istimewa. Prosesnya bisa bermacam-macam. Ada yang lahir punya bapak ibu seperti kita. Ada yang lahir nggak punya bapak ibu, Nabi Adam. Ada yang lahir dalam pendapat jumhur ulama diambil dari rusuknya laki-laki, itu namanya Hawa. Ada yang lahir tanpa ayah, itu namanya Sayyidina Isa alaihissalam. Tapi antara proses dengan substansi itu dua hal yang beda. Jadi walaupun prosesnya berbeda, tetapi substansinya sama, yaitu manusia, makhluk. Kullun lahu qanitun. Semuanya, seluruhnya tanpa kecuali tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ada ungkapan bahwa katakanlah ya, ada orang misalnya kufur, tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan, saya tidak tunduk kepada Tuhan. Nggak ada Tuhan itu. Saya bebas di dunia ini. Benar nggak dia bebas? Walaupun ada orang dengan mulutnya mengatakan, saya tidak tunduk kepada Allah. Saya bebas di dunia, saya nggak percaya sama Tuhan. Tapi sebenarnya dalam kehidupannya, suka tidak suka, dia mengikuti hukum-hukum Allah. Kalau tidak mengikuti hukum Allah, dia binasa. Makanya walaupun dia mengatakan, saya tidak percaya kepada Allah, tapi pada hakikatnya qanitun, sebagaimana ayat ini, dia tunduk. Maka di dalam ayat yang lain, tau'an au karha, suka nggak suka, Anda pasti mengikuti hukum Allah. Apa hukum Allah itu misalnya? Tadi saya sampaikan di khutbah, hukum Allah itu kan macam-macam. Ada yang qauli, di dalam Al-Quran ini, sebutkan hukum-hukum agama. Ada yang kauni, yang berupa hukum alam. Api itu membakar. Orang yang tidak percaya sama Allah, dia takut gak sama api? Takut. Artinya apa? Dia tunduk kepada hukum alam itu. Hukum alam itu hukum Allah juga. Kalau dia buat rumah, maka dia hindarkan tebing-tebing. Karena dia tahu bahwa tebing-tebing itu kalau ada bencana akan jatuh ke bawah karena tarikan gravitasi. Dia takut sama gravitasi. Dia menghindar dari tebing. Hakikatnya dia tunduk kepada hukum Allah. Jadi tidak bisa begitu kita di dunia ini berlepas diri dari Allah dan hukumnya, tidak bisa. Walaupun kita koar-koar mengatakan tidak percaya kepada Allah, bahkan ada yang menentang mana itu Allah. Bahkan ada dulu seorang ahli filsafat mengatakan Tuhan sudah mati, katanya dia. Mau ngomong apa saja Anda, tapi kenyataannya selama Anda hidup di dunia, suka tidak suka, Anda pasti mengikuti dan tunduk kepada hukum Allah. Kalaupun hukum dalam bentuk hukum agama tidak turut, tetapi hukum sunnatullah yang ada di alam dia pasti turut. Jadi hukum alam ini kan banyak sekali. Semua orang mengikutinya. Nah inilah yang disampaikan, kullun lahu qanitun. Siapapun itu, suka tidak suka, jujur ataupun bohong, ya, mau terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dia pasti mengikuti hukum Allah. Makanya seharusnya kalau di dalam Al-Quran itu ada ungkapan Allah,
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebelum ayat itu disebutkan tentang gunung-gunung, tentang segala macam tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya apa? Seharusnya semakin banyak orang mengetahui rahasia alam ini, maka dia semakin tunduk kepada Allah. Semakin kita berilmu, harusnya semakin takut kepada Allah. Karena dengan ilmu kita tahu bahwa demikian banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam kehidupan. Contoh, kalau kita mau naik mobil, syarat untuk boleh naik mobil supaya tidak ditilang, kita punya rebues, SIM. Tapi apakah kalau kita punya SIM itu otomatis kita akan selamat di jalan? Bahkan kalaupun kita sudah berhati-hati di jalan, naik motor di pinggir, tidak pernah kita di tengah, pinggir pelan. Apakah 100% kita akan selamat? Belum tentu. Sulun-sulun orang kau datang, pok, kau kerbau, pelan, tiba-tiba ada kerbonya orang, buar, tabrak. Tiba-tiba ada orang dari belakang lagi belajar naik mobil, diseruduk pantat sepeda motor kita. Artinya apa? Bahwa demikian banyak rangkaian kejadian di dunia ini yang di luar kendali kita. Siapa yang mengendalikan itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala.